Karena kan memang saat ini nih cuaca nih sedang tidak bersahabat normal. Ini panas banget, kita udah di bawah gazebo aja masih panasnya seperti ini. Apalagi kolam kita yang di sini rata-rata outdoor full nggak ada. Sekarang kita masuk ke edukasi mengenai kualitas air dan perawatan, terutama di musim yang sangat tidak bersahabat seperti ini. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Oke, halo, ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, teman-teman, masih di Blast Channel. Hari ini kita akan edukasi mengenai jenis ikan koi dan ada beberapa tips-tips untuk ibaratnya merawat dan menjaga kualitas air kolam kita. Nah, itu nanti yang saya pengen sharing juga. Karena kan memang saat ini nih cuaca nih sedang tidak bersahabat normal. Ini panas banget, kita udah di bawah gazebo aja masih panasnya seperti ini. Apalagi kolam kita yang di sini rata-rata outdoor full, nggak ada atapnya semua. Nah, seperti apa tipsnya nanti dan apa ikan yang akan saya bahas, kita langsung aja ya. Pertama kita bahas ikannya dulu. Nah, ini ada Shiro Ginrin atau Ginrin Shiro. Oh, ini saya seneng banget. Nah, saya tuh suka Shiro. Selain memang yang kualitasnya itu memang bagus, saya tuh suka yang suminya nih karakternya solid seperti ini. Ini kayak itemnya kayak tir nih, kamu lihat nih, tuh. Ya, ini dari farm Omosako, ukuran 40 BU, kurang lebih jantan. Dan dia ini ikannya strong sekali nih. Tuh, lihat tuh. Wih, punuk, jitai punuknya udah mulai keluar. Dan ingat, ini ikan kondisi puasa 1 minggu lebih ya. Ya, nah ini teman-teman, saya cuma mau ngasih lihat, ini ada sedikit kayak gurat merah. Ini bukan bocor. Ini dia kebentur pompa ini. Ya, memar. Ya, tapi saya jamin pasti ini akan balik mulus lagi. Dan teman-teman kalau ngalamin case seperti ini nggak usah stres gitu. Memang ikan jantan ini terkadang perilaku dan ibaratnya ikannya ini karakternya ini pencilaan lah kalau orang Jawa bilang nih. Sebetulnya ini karakternya bagus karena kalau dia mental makannya nggak bagus, dia nggak bisa sebagus ini anatominya. Iya tuh. Di samping memang dia punya bahan ikan yang bagus juga. Ya, yang pertama kita bahas tadi, Shiro itu cari yang karakter suminya nih yang solid seperti ini. Ini kategori ada beberapa yang sumi masih di bawah sisik putih. Kalau kamu perhatikan ini depan. Tapi warna hitam betul, overallnya ini suminya ini solid gitu loh. Jadi skin quality untuk warna hitamnya ini bener-bener solid banget nih. Semoga nanti di kepala ini masih ada sedikit yang masih belum finish. Ini kalau finish nih keren banget kayak pakai topeng ikan ini. Ya, dan dia punya motogoro kanan kiri juga imbang nih, balance banget nih. Wih, asik ya. Oh ya, kok mau tanya. Ya. Kalau kita memilih warna kayak solid kan warna udah solid. Dari kecil udah. Awas mau itu loncat bisa ya. Jadi indikasi bahwasanya kan itu otomatis perkembangannya lebih cepat. Yes. Nah, itu pas kita milih solidnya kan masih kecil. Nah, itu pengaruh ke body kelanjutnya nggak? Maksudnya bisa besar nggak? Soalnya kan nah gini, masalah saya pisahkan dulu ya. Masalah besar atau enggak itu masalah anatomi. Dan masalah biasanya memang karakter ikannya. Masalah sumi itu masalah beda lagi. Itu ibaratnya masuk di penilaian skin atau warna. Itu beda hal gitu loh. Nah, memang semuanya yang kita kejar anatomi bagus, skin bagus, sumi bagus, pattern bagus, ginrin bagus. Kalau ya semuanya seperti itu. Dan ikan ini overall dia oke banget dan ini masuk show quality. Nah, cuman kalau sekarang sayang banget gitu loh. Biar nanti paling enggak sebulan lagi nanti ini terus terang nih kita akan masukin kolam yang 40 ton, 35 ton. Ya, karena memang ini salah satu Shiro Ginrin terbaik yang saya suka sekali dan karakternya udah pas secara pertumbuhan, secara kualitas dan jantan. Memang saya tuh lebih suka nyimpen ikan-ikan jantan untuk jangka panjang. Karena nggak bingung gendong telur, perutnya nggak khawatir turun segala macem gitu. Dan yang tadi saya bilang ini saya karakter suminya ini padahal di karantina seminggu lebih, diangkat-angkat, diserok-serok, dia tetap strong. Kalau ibarat mental nih, mental ikan ini mental baja nih. Tuh nggak ada ngedrop-ngedropnya sama sekali ya. Nah, kita masukin dulu ke kolam. Setelah ini saya akan tunjukin contoh-contoh beberapa kolam di outdoor ini supaya teman-teman bisa
jadikan parameter dan edukasi juga. Gitu. Yuk kita pindah dulu nih ke kolam 35 ton dulu nih. Oke, nih lihat nih panasnya ngeri ya. Ini padahal sudah mau jam 3 sore, tapi mataharinya kayak masih jam 12 siang aja ini. Tadi saya lihat handphone 35 derajat. Wow, panas. Nah, ini seperti biasa di PK. Kemudian kita masukin sat. Nah, nanti lihat aja sebulan lagi ya, jangan kaget ya. Ini stud bodinya apa segala macam, dan di kolam ini memang salah satunya populasinya sangat renggang. Filternya yang paling bagus, kapasitas kolamnya paling gede, dripping airnya paling kenceng, paling sering. Jadi memang ini saya prioritasin untuk ikan-ikan pilihan. Ya, ini Shirogindrin Farm Omosako, ya jantan ukuran 40 BU masih available. Nah, nanti teman-teman kalau yang berminat bisa kontak langsung di bawah ini. Sekarang kita masuk ke edukasi mengenai kualitas air dan perawatan, terutama di musim yang sangat tidak bersahabat seperti ini. Adang panas. Ini sore nanti ya feeling saya bisa hujan lagi kayak kemarin. Ya, nah ini kebetulan kolam angka 8 ini sekarang sudah agak senggang nih. Lumayan kemarin ada keluar, kita kirim ke customer, ada ikan laku, hampir 20 lebih kita keluar. Nah, sekarang kamu lihat dulu nih airnya di sini. Semoga maksudnya teman-teman bisa melihat bahwa dripping saya udah pernah jelaskan di video sebelumnya untuk salah satunya menjaga suhu air. Karena ini biar nggak terlalu panas, sama malam nanti dia drop dingin. Itu sangat berbahaya sekali untuk ikan. Terutama teman-teman yang sangat suka sekali ngepus pakan. Nah, saya kasih lihat, kamu lihat nggak? Ini air ya, ini kita tunjukin yang paling jelek dulu kualitasnya. Kamu lihat nggak mulai kayak berkabut-berkabut nih? Ya kan, mulai banyak kayak entah itu gogrokan lumut atau sisa makanan atau apa yang sedikit berterbangan. Biasanya nggak pernah kolam ini. Ya, padahal sebetulnya kalau secara populasi dia sudah sedikit lebih berkurang. Iya, tapi itulah tadi faktor panas yang ekstrim, malamnya hujan, panas lagi, itulah yang membuat kualitas airnya ini sedikit menurun. Nah, buat antisipasinya selain dripping, apakah harus dikurangin 50%? Nggak sampai segitu. Nah, ini saya urutin dulu nih. Salah satunya kalau kita sudah tahu bahwa kualitas air ini menurun, kita harus mengurangi juga porsi makan. Ya, bahkan di Jepang, tadi kemarin saya pelajari beberapa dealer-dealer besar seperti Narita, seperti Sakai, dia udah stop makan, puasa. Bisa sampai 3 hari, 5 hari, seminggu tergantung. Pak, nggak kurus Pak ikannya Pak, itu dia yang saya sering ngomong, kalau memang ikan bagus, puasa cuma beberapa hari, bahkan 1 minggu, nggak masalah. Pilihannya 2 Norma, kamu mau paksain terus makan tapi ikanmu sakit mati, atau kamu mungkin mau tahan sedikit puasa, sampai kualitas air agak lebih bagus lagi, baru makan lagi. Gitu. Nah, ini kenapa penyebabnya? Yang pertama jelas sekali kolam ini sangat overpopulasi. Ini kapasitas 15 ton, isi ikan saat ini 40 lebih. Kemarin, kok 40 sih, 50-an ini Mas Yan? Awalnya kan 80. Iya, kemarin keluar sekian, ini mungkin sekitar 55 sekian lah, hampir 60. Tapi kan sudah lumayan, tapi harusnya idealnya itu cuma 30 ekor. Dengan kapasitas 15 ton. Nah, hitungannya itu begini teman-teman. Teman-teman kalau mau yang saklek dan benar-benar bagus, itu 1 ton 1 ikan. Ya, tapi kita nggak mungkin melakukan itu karena kita pedagang. Nggak mungkin dong kolam saya kasih cuma 1 ton 1 ekor. Ya, tapi kalau penghobis kan silahkan. Wong itu kan namanya kolam masing-masing. Nah, maksimal itu 1 ton 2 ekor. Jadi makanya tadi 15 ton, harusnya ini maksimal 30 ekor. Kita saat ini 55-an lebih, hampir 60 kayaknya. Saya belum ngecek lagi catatan anak-anak itu. Nah, itu tadi ya, kita udah lihat sini, sekarang kita lihat yang angka bulat. Ya, sama odor, filter kualitas sama, air sama-sama air gunung, ikan kualitas juga kurang lebih sama. Nih, kamu lihat, lebih celing mana? Wah, jauh. Ya, kan? Beningan ini. Lebih beningan ini. Nah, ini populasinya seperti yang saya bilang, ini sama 15 ton, mungkin lebih besar pun sedikit, nggak banyak. Cuman dia medianya ini memang kapasitasnya lebih gede dari yang sana, dari yang angka 8. Dan isinya ini cuma sekitar 35 ekor. Makanya, betul, makanya kualitas airnya pun jauh lebih bagus dari yang angka 8. Nah, itu tadi. Jadi salah satu yang mempengaruhi faktor kualitas air itu, meskipun kita udah kolamnya bagus, filternya bagus, kemudian sumber airnya bagus, salah satu tadi itu populasi ikan. Betul, ditambah dengan faktor cuaca. Makanya kan saya sering ngomong, teman-teman saran saya, kalau teman-teman ini mau bikin kolam outdoor seperti ini, kalau nggak sama yang memang profesional di bidang kolam, jangan deh. Jangan coba-coba deh.
resikonya besar. Kalau kolamnya indoor atau ada tutupnya itu masih mending lah. Gitu, karena outdoor ini nggak gampang. Nah, terakhir kita akan bandingin dengan kolam yang 35 ton. Beda lagi. Wah, beda lagi. Oke, nah ini sekarang di kolam 35 ton nih. Kamu shoot airnya. Lebih kristal, tidak ada butiran-butiran ganggang, alga ataupun sisa makanan, dan kualitas kejernihan airnya pun ini paling mentok. Jauh ini kok. Nah, kenapa? Karena yang tadi saya bilang, pertama, kapasitas kolam ini 35 ton. 35 ton berarti harusnya maksimal kan 70 ekor. Ya, saat ini hanya sekitar 45 ekor. Jadi populasinya masih senggang banget. Kedua, kapasitas filter ini 40% dari kapasitas kolam. Betul. Dan yang keempat, salah satunya lagi yang penting, pemilihan isi medianya, prosentase biocube-nya paling banyak yang kolam ini. Ya, biocube-nya sampai 2 chamber sendiri kan, yang kolam 2 itu biocube-nya cuma 1 chamber. Ditambah kemarin ingat nggak, kita masukin 1 dus lagi di air terjun. Nah, itu dia. Makanya sih saya bilang bahwa ini salah satu faktor yang bisa memengaruhi tingkat kualitas air itu sendiri. Suhunya sama, panasnya sama, odornya sama, sumber airnya sama. Cuman beda di populasi sama kapasitas filter. Nah, hasilnya beda. Nah, makanya ini kalau saya kasih contoh yang kebetulan sederhana. Tapi memang teman-teman kalau kita membuat kolam ini memang semua perhitungan yang saya perhitungkan tadi itu tidak sesimpel itu saja. Apalagi kolam makin besar itu tantangannya juga makin besar gitu ya. Dan itu nggak bisa hanya pakai teori di atas kertas, terkadang di lapangan pun itu bisa berubah-berubah. Makanya kadang saya kalau ditanya secara detail, apalagi nanyanya di YouTube, saya bingung, nggak jelasin, nanti dikira nggak mau ngasih tahu, dijelasin juga belum tentu paham gitu loh. Nah, takutnya nanti pengaplikasiannya salah atau keliru. Nah, itu sedikit edukasi mengenai tips merawat air. Tapi intinya, kalau memang outdoor kolamnya teman-teman ini dan cuaca ini sangat jelek, apalagi kolamnya ini overpopulasi, jangan dipaksain makan terlalu banyak, yang penting teman-teman perhatikan kualitas airnya. Itu paling penting ya. Nah, itu video tadi, sekaligus di satu video saya mengedukasi mengenai jenis sirogindrin plus untuk menjaga dan mengetahui tingkat kualitas air berdasarkan beberapa faktor tadi. Salah satunya saya ingetin lagi, satu faktor cuaca karena ini outdoor, kedua faktor populasi. Ya, dan itu akan mempengaruhi ke jumlah porsi makan yang kita kasih juga. Intinya tahan, kalau memang cuacanya nggak bersahabat, tahan. Kasih makannya kurangin sedikit atau bahkan puasa pun nggak apa-apa. Sehari 2 hari. Nah, is okay gitu loh. Nah, nanti kita next video mungkin kan 1-2 hari dari sekarang, kita akan shoot angka 8, pasti udah lebih celing lagi. Akhirnya udah balik lagi. Ya, seperti itu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah mendukung channel kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.